Luar biasa sekali, saya rasakan hadirat Tuhan sungguh ada bersama-sama dengan kita. Dan tentunya bersama-sama juga dengan saudara, dimanapun Anda mengikuti UC ini, baik di rumah saudara atau di tempat manapun, saya yakin hadiratnya dimanifestasikan, kuasanya siap bekerja untuk menjamah kita. Dan kali ini, dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya mau bagikan satu rema yang Roh Kudus taruh di hati saya tentang apa yang Tuhan akan kerjakan. Bukan cuma akan kerjakan, sudah mulai kerjakan. Baru saja mulai dikerjakannya di tengah-tengah kita. Are you ready? Anda siap? Terima ini saudaraku. Revival is coming. Kebangunan rohani sedang datang. Dan kali ini revivalnya, kebangunan rohaninya dalam skala yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dari sejarah gereja kita sampai dengan usia 32 tahun ini, kita bersyukur Tuhan sudah melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi benar-benar di minggu-minggu ini, bulan-bulan ini, Tuhan itu memperlihatkan kepada saya. Tuhan itu membukakan mata saya bahwa semua yang luar biasa yang sudah kita alami selama 32 tahun ini nothing compare to what He is about to do. Ini gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang di depan Tuhan sedang bersiap dan Dia akan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena itu get ready, revival is coming. Kebangunan rohani yang besar sedang datang. Dan Tuhan sedang mengirimkan satu kehausan dan satu kelaparan roh yang sangat besar di tengah-tengah kita. Nanti Anda akan melihat bagaimana orang akan haus mencari Tuhan. Orang akan lapar untuk mencari wajah Tuhan like never before. Seperti yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan manifestasi mujizat Tuhan akan mengalami peningkatan dengan drastis. Kalau kita pernah mengalami banjir mujizat, saya mau ngomong sama saudara, itu nanti gak ada apa-apanya dibandingkan dengan manifestasi mujizat yang Tuhan sedang siap kerjakan. Dan kali ini akan melanda gereja kita, akan melanda bangsa kita, bahkan bangsa-bangsa. Sekali lagi, terima ini di dalam nama Tuhan Yesus. Revival is coming. Kebangunan rohani sedang datang. Dan doa saya, kita semua bisa dibawa masuk di dalam kegerakan baru yang sedang Tuhan mulai kerjakan di tengah-tengah kita. Nah, hanya saya juga mengerti. Buat sebagian orang, ketika mendengar saya ngomong seperti itu, muncul suatu pertanyaan, muncul satu keraguan di dalam hatinya. Masa iya, revival is coming. Bukankah di waktu-waktu ini, sudah sekian waktu ini, terjadi yang namanya kelesuan rohani yang luar biasa. Kekristenan sedang mengalami kelesuan. Gereja-gereja kosong, sepi. Masa iya, revival is coming. Sebagian lagi berpikir, sekarang ini banyak orang sedang sibuk mikir dirinya sendiri-sendiri. Banyak orang sedang berduka karena kehilangan keluarga, kehilangan teman yang dikasihi. Masa iya, revival is coming. Sebagian orang sudah gak berpikir lagi tentang yang namanya kegerakan, yang namanya revival, yang namanya apostolik, profetik. Kayaknya gak ada interest lagi. Masa iya revival is coming. Saya perlu ngomong sama saudara, dengarkan baik-baik. Manusia cenderung memprediksi ke depan berdasarkan apa yang sudah terjadi di belakang. Itu sebabnya gara-gara 1,5 tahun orang sudah ada dalam masa pandemi dan gak selesai-selesai, virusnya bermutasi terus-menerus, maka orang berpikir kayaknya ke depan ini tidak akan pernah selesai. Jadi memprediksinya ke depan karena pengalaman yang di belakang. Berapa banyak orang yang berpikir karena resesi ekonomi sudah berat, dari tahun ke tahun semakin berat dan tambah berat lagi,
maka ke depan nanti situasi juga akan semakin berat. Nggak akan bertambah baik. Kenapa? Karena di masa lalunya seperti itu, mereka berpikir ke depan juga sama seperti itu. Karena itu sebagian orang berpikir bahwa kekristenan sudah lesu, sudah suam selama sekian tahun ini, 1,5 tahun ini. Apa iya revival is coming? Nanti ke depan juga akan tetap lesu. Keadaan masih seperti ini. Banyak pendeta juga nggak ngerti harus ngapa dalam kondisi yang seperti ini. Saudaraku, manusia cenderung memprediksi masa depan dari masa lalu. Jadi itu sebabnya sebagian orang karena di masa lalunya mengalami kegagalan dan kegagalan, maka mereka berpikir hidup mereka seterusnya akan gagal juga. Sebaliknya, kalau orang ngalami menang lagi, mereka berpikir ke depan nggak mungkin bisa gagal. Ke depan menang terus. Kenapa? Karena tendensi manusia, kecenderungan manusia melihat, memprediksi ke depan berdasarkan apa yang terjadi di belakang. Hari ini saya mau sampaikan kepada saudara, tolong dengarkan baik-baik. Masa lalumu tidak menentukan masa depanmu. Oke, jadi apa yang terjadi di babak berikutnya nanti mungkin saja sama seperti babak sebelumnya, tapi Anda juga harus membuka peluang. Bisa saja sangat berbeda, bahkan bertolak belakang dari yang terjadi di babak sebelumnya. Coba Anda renungkan di dalam Alkitab. Ada kisah tentang pada waktu itu dunia mengalami 7 tahun masa kelimpahan. Ya, di tahun pertama, wah kelimpahannya luar biasa. Orang-orang happy. Tahun kedua kelimpahan lagi. Waktu itu orang masih berpikir, ya ini kayaknya dari tahun ke tahun kok semakin baik dan semakin baik. Jadi mereka merasa semakin confident, semakin percaya bahwa ke depan akan semakin baik. Tahun ketiga gitu, keempat lebih baik lagi. Tahun kelima, wow luar biasa semua pesta. Wah pestanya hebat sekali. Ya, tahun ke-6, tahun ke-7, waduh itu besar-besaran mereka. Mereka seperti seolah-olah ya ke depan nanti situasi akan terus baik. Tapi tanpa disangka setelah 7 tahun kelimpahan, puncak kemakmuran, tiba-tiba keadaan berbalik. Dari 7 tahun kelimpahan masuk dalam 7 tahun kelaparan. Jadi yang namanya babak satu dengan babak berikutnya, saya mau ngomong sama saudara, belum tentu sama. Kalau Anda pelajari lagi dalam Alkitab, Anda akan menemukan situasi yang persis sebaliknya. Dari yang saya baru aja ceritakan tadi. Ada satu krisis yang terjadi di Samaria pada waktu itu. Krisis kelaparan yang sangat mengerikan. Sampai-sampai saking mereka miskinnya, gak ada makanannya. Sampai-sampai seorang ibu tega untuk memakan daging anaknya sendiri. Itu ngeri sekali. Dan itu mereka benar-benar dalam kondisi yang sudah susah sekali. Saking susahnya mereka, suatu kali Nabi Elisa menyampaikan satu pesan Tuhan. Nabi Elisa ngomong bahwa abundance is coming. Besok kelimpahan akan Tuhan berikan. Kelimpahan akan Tuhan curahkan. Karena situasinya susah, sampai ada orang yang ngomong sama Nabi Elisa, sekalipun Tuhan mau mengerjakannya, itu tidak mungkin. Jadi orang mengambil kesimpulan bahwa karena selama ini susah, maka ke depan pasti tetap susah. Tapi tolong dengarkan baik-baik saudaraku. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tepat seperti yang dikatakan oleh Nabi Elisa. Tepat seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Elisa. Besok harinya dari kekurangan dan kelaparan yang paling mengerikan, yang paling menyedihkan di titik terendah. Dalam sehari krisis dirubah menjadi abundance like never before. Menjadi kelimpahan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba mereka kelimpahan makanan, mereka kelimpahan berkat, dan benar-benar mereka menikmati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Jadi saya mau ngomong sama saudara begini, kalau dari sejak 1,5 tahun yang lalu,
Dunia sedang mengalami kegelapan. Dunia sedang mengalami kekelaman. Hari ini tolong dengarkan baik-baik bahwa terang Tuhan sedang terbit dan kemuliaannya akan menjadi nyata atasmu. Anda siap-siap saja, di babak berikutnya gelap akan berubah menjadi terang dan kemuliaannya Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Get ready because revival is coming. Bersiaplah karena kebangunan rohani yang baru. New wave of glory. Gelombang baru kemuliaan sedang Tuhan kirimkan di tengah-tengah kita. Ayo kita baca Yesaya 43 ayatnya yang ke-18 sampai 19 bagian A. Kita baca. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Jadi dengan kata lain Tuhan itu ngomong sama kita, jangan lihat yang sudah lewat terus. Ya jangan pakai itu jadi patokanmu terus. Untuk memikirkan masa depan. Untuk memikirkan apa yang terjadi berikutnya. Ayat 19. Anda tolong dengarkan ini baik-baik kata Tuhan. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Anda dengarkan baik-baik. Yang baru sedang datang. Walaupun yang lama susahnya luar biasa. Walaupun yang lama penuh dengan pembatasan-pembatasan. Walaupun yang lama beratnya dan sakitnya luar biasa. Tolong dengarkan baik-baik. Tuhan berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Tolong dengarkan baik-baik. Revival is coming. Kegerakan yang baru sedang datang. Dan kemuliaan yang baru. Level baru kemuliaan Tuhan sedang Dia nyatakan di tengah-tengah kita. Doa saya, tidak ada yang ketinggalan, tidak ada yang terlewat. Anda terima kegerakan yang baru. Anda masuk di dalam revival yang baru dan Anda dibawa Tuhan di dalam new level of glory, kemuliaan yang baru yang dinyatakan di tengah-tengah kita. Oke, jangan sampai ketinggalan. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak melewatkan apa yang baru yang Tuhan mau kerjakan itu? Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ikut masuk di dalam gelombang revival baru yang Tuhan kerjakan itu? Ya, kuncinya saudaraku, berjaga-jagalah. Ayo kita baca Matius 25. Kita mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Tapi kita baca perbagian. Kali ini ayat 1 sampai ayat yang ke-4 terlebih dahulu. Ditulis begini. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Jadi dalam kisah ini ada 10 gadis. Tapi dari 10 itu dibagi 2 kelompok. Yang pertama yang bodoh. Yang kedua yang bijaksana. Nah mereka ini sama-sama bawa pelita. Tapi bedanya minyak yang mereka bawa jumlahnya lain. Sehingga untuk gadis-gadis yang bodoh, awalnya pelitanya menyala. Tetapi sebentar saja. Setelah itu pelitanya padam. Sedangkan yang bijaksana, awalnya pelitanya menyala. Tapi yang amazing, yang luar biasa, pelitanya tidak padam, tapi tetap menyala dan terus menyala. Doa saya, pelita saudara tidak padam. Api roh di dalam diri saudara tidak padam. Api Roh Kudus yang menyala dalam spirit saudara semakin menyala, tambah menyala dan tetap menyala.
Amin. Karena ini yang dimaksudkan dengan gadis yang bijaksana. Jadi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Waktu saya persiapkan firman Tuhan ini, saya renungkan, siapa itu yang termasuk yang bodoh dan siapa yang termasuk yang bijaksana. Waktu saya renungkan, tiba-tiba saya dibukakan oleh Roh Kudus tentang kisah orang yang membangun rumahnya di atas dasar pasir. Rumahnya bisa berdiri enggak? Bisa. Jadi itu ibaratnya sama seperti kayak pelitanya menyala awalnya. Rumahnya bisa berdiri. Akan tetapi sayangnya ketika badai mulai datang, hujan banjir mulai melanda. Tadinya rumahnya bisa tegak, tapi kemudian roboh. Itu yang disebut bodoh. Sebaliknya, orang yang membangun rumah di atas batu karang yang kuat, awalnya rumahnya juga tegak. Dan sekalipun hujan badai melanda, banjir besar melanda, tapi rumahnya tetap kokoh, tetap teguh, tetap kuat. Ini yang dimaksudkan bijaksana. Oke, jadi ada yang bodoh, ada yang bijaksana. Saya renungkan lagi, siapa lagi ya yang bodoh dan yang bijaksana? Dan Roh Kudus bukakan Saul dan Daud. Saul itu bisa jadi raja yang dikenan Tuhan hanya di awalnya saja. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya dia kehilangan perkenanan Tuhan. Dia main-main sama Tuhan, jatuh dalam dosa, dan dia ditolak oleh Tuhan. Beda sama Daud. Daud jadi raja yang dikenan oleh Tuhan seumur hidupnya, sampai akhir hidupnya. Bahkan dia matinya pun di dalam kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi yang satu bodoh, yang satu raja yang bijaksana. Tolong saudara renungkan contoh-contoh yang saya bagikan ini. Siapa lagi yang bodoh dan bijaksana? Simson dan Yusuf. Saudara ngerti Simson ini, dia bisa menjaga integritas, menjaga kekudusannya, tapi di awal saja. Kenapa? Karena dia lahir sebagai nasir Allah. Oke, tapi sayangnya sampai di babak tertentu, dia mulai nggak jaga hidupnya. Dia nggak jaga integritas, dia nggak jaga kekudusannya. Beda sama Yusuf. Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Dari sejak awal sampai pertengahan sampai akhir, Yusuf tetap menjaga integritasnya, kekudusannya, hidup di dalam perkenanan Tuhan sampai akhir. Yang satu tadi Simson termasuk yang bodoh, Yusuf termasuk yang bijaksana. Satu lagi contoh, siapa yang bodoh dan bijaksana? Anda masih ingat enggak? Dalam Perjanjian Baru ada anak muda yang cinta Tuhan banget. Namanya Demas, on fire, menyala-nyala buat Tuhan, luar biasa, sampai bisa masuk di dalam timnya Rasul Paulus. Tapi sayangnya itu nggak bisa dia jaga. Di babak berikutnya dari cinta Tuhan jadi cinta dunia. Dia sudah nggak mau lagi susah buat Tuhan. Ngapain sampai menderita aniaya buat Tuhan. Akhirnya dia mundur. Dia lebih mengejar kepentingan pribadinya. Dia tinggalkan pelayanannya. Dari cinta Tuhan jadi cinta dunia. Ini bodoh. Beda sama Rasul Paulus. Rasul Paulus dari sejak awal pertobatannya sampai akhir dia serahkan hidupnya, bahkan jadi martir. Dia tetap cinta Tuhan, dia tetap on fire. Apapun yang terjadi, dia tetap maju melayani. Walaupun ada aniaya, ada kesulitan, ada kesusahan, tapi tidak ada yang bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Sekali Yesus, tetap Yesus sampai hembusan nafas terakhir, tetap Yesus. Itu yang bijaksana. Dan doa saya, kita semua, termasuk saudara, jemaat keluarga Allah, Anda jadi jemaat yang bijaksana, bukan jemaat yang bodoh. Para pelayan Tuhan jadi pelayan Tuhan yang bijaksana, KKS yang bijaksana, staf gembala yang bijaksana. Saya berdoa kita semua jadi anak-anak Tuhan yang bijaksana melalui hujan badai apapunkah, melalui rintangan apapunkah, pelita kita
tidak padam, pelita kita tidak meredup. Saya berdoa di UC kali ini Roh Kudus bekerja, pelita saudara dinyalakan kembali, bahkan tambah besar nyalanya, tetap menyala dan terus menyala sampai akhir rencana Tuhan tergenapi dalam hidup saudara. Itu yang dimaksudkan sebagai yang bijaksana. Mari kita lanjutkan lagi pembacaan kita tadi. Sekarang ayat yang kelima dari Matius 25. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Jadi baik yang 5 gadis bijaksana maupun 5 gadis bodoh, karena mempelai yang mereka tunggu lama tidak datang-datang. Dicatat seperti itu. Yang bodoh nunggu, yang bijaksana nunggu. Sama-sama nunggu kok nggak datang-datang. Kadang-kadang kita juga ada dalam situasi sama seperti mereka. Berapa banyak dari saudara yang merasa nunggu penggenapan janji Tuhan, kok nggak terjadi-terjadi. Nunggu penggenapan rema yang Tuhan kasih, kok nggak datang-datang? Berapa banyak dari saudara yang nunggu kapan pandemi selesai, kok nggak selesai-selesai? Sebagian lagi saudara menunggu kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dimanifestasikan, dan kesembuhan terjadi, tapi kok nggak sembuh-sembuh? Sebagian dari kita menunggu revival dinyatakan, tapi kok nggak datang-datang? Itu yang dialami, baik oleh yang bodoh sama oleh yang bijaksana. Dua-duanya nunggu, dan nunggunya lama sekali. Saking nunggu lamanya mereka sampai mengantuk dan tertidur. Ini yang sempat dialami oleh Yosua dan Kaleb. Anda masih ingat kisah mereka? Pada waktu itu Tuhan janji bawa bangsa Israel untuk masuk ke tanah perjanjian. Semua yang lain gak percaya janji Tuhan itu. Tapi Yosua dan Kaleb, mereka berdua yang percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi mereka yakin Tuhan pasti ngasih tanah perjanjian sama mereka. Artinya Yosua dan Kaleb ini yang bijaksana. Sedangkan yang lainnya, generasi pertama bangsa Israel, termasuk yang bodoh. Dua-duanya percaya nggak percaya, sama-sama nunggu janji Tuhan tergenapi. Tapi nggak tergenapi. Kok nggak terjadi? Kok nggak masuk ke tanah perjanjian? Kok tetap di padang gurun? Termasuk yang bijaksana, Yosua dan Kaleb pun selama 40 tahun, walaupun percaya, walaupun bijaksana, tapi lama nunggu tetap di padang gurun, nggak masuk tanah perjanjian. Jangan-jangan Anda mengalami seperti Yosua dan Kaleb. Jangan-jangan saudara termasuk yang bijaksana. Anda percaya, Anda taat, Anda terus yakin akan rencana Tuhan. Tapi Anda bertanya-tanya, kok nggak datang-datang mempelainya? Kok nggak kunjung tergenapi janji Tuhannya? Kok nggak kunjung terjadi apa yang diremakan Tuhan kepada kita? Sampai seperti 10 gadis tadi, baik yang bodoh maupun yang bijaksana, semuanya mengantuk dan tertidur. Saya yakin itu juga yang dialami Yosua dan Kaleb. Saking lamanya mereka nunggu, nggak gol-gol juga tanah perjanjiannya. Akhirnya mereka sudah sampai dalam suatu titik nggak ngerti lagi kapan bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya yakin itu juga yang dialami Abraham. Dia sudah percaya, dia taat sama Tuhan, dia yakin Tuhan mengaruniakan anak. Tapi puluhan tahun percaya, puluhan tahun taat, nggak ngelihat apa-apa. Mempelainya nggak datang-datang, janji Tuhannya nggak tergenapi. Mereka nggak juga punya anak. Sampai di satu titik, mungkin di hati Abraham sudah kayak mati rasa. Di hati Abraham sudah sampai kayak nggak kepikiran. Kapan benar-benar Tuhan akan menggenapi janjinya. Nggak ngerti lagi, mau ngomong apa lagi, speechless. Mungkin dihina sama orang lain. Katanya Tuhanmu berkuasa. Katanya kamu dapat rema. Katanya dengar suara Tuhan. Katanya mau jadi bapak banyak bangsa. Mana? Mungkin mereka juga sudah nggak bisa jawab apa-apa. Tapi Abraham tetap percaya sama Tuhan. Kadang-kadang kita dalam kondisi yang sama seperti mereka. Mungkin saudara saking lama menunggunya janji Tuhan,
Sampai kebal rasanya. Ya, mungkin saking lamanya saudara nunggu pandemi ini berlalu, sampai Anda dalam kondisi yang jenuh, capek sekali. Kapan keadaan akan berubah? Mungkin saudara nunggu kapan revival benar-benar akan datang. Benar-benar sekarang atau masih lama? Itu keadaan yang dialami 10 gadis itu. Baik yang bodoh maupun Anda semua yang bijaksana. Kadang-kadang kita semua diizinkan ngalami masa nunggu lama, gak datang-datang, gak terjadi-terjadi. Nah, mari kita lihat apa yang berikutnya Tuhan kerjakan. Sekarang ayat yang ke-6, Matius 25. Ditulis begini. Waktu tengah malam ya, berarti orang sedang apa? Tidur. Orang gak siap. Waktu tengah malam, tiba-tiba ya, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, song-songlah dia. Wow. Jadi mempelai itu kan harusnya datang itu ya sore. Kalau resepsi ya sore. Tapi herannya waktu tengah malam. Jadi itu waktu yang kayaknya secara manusia paling gak cocok untuk resepsi pernikahan. Coba Anda renungkan itu. Waktu tengah malam tiba-tiba ada berita mempelai datang. Song-songlah dia. Saya mau ngomong begini sama saudara. Di saat yang tidak disangka-sangka, tolong dengarkan. Janji Tuhan akan digenapkan dalam hidup saudara. Di saat yang Anda tidak perhitungkan, kesembuhan akan terjadi, jawaban doa akan diberikan, keajaiban Tuhan akan kerjakan, terobosan yang besar Tuhan akan buat dalam hidup saudara, dan revival yang dahsyat Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Amin. Di saat yang tidak disangka-sangka. Ini yang dialami oleh Abraham. Di saat yang di luar perhitungannya secara manusia. Di saat dia sudah tua, sudah gak subur lagi. Di saat istrinya juga sudah gak subur lagi. Di momen yang paling tidak tepat itu, tiba-tiba Tuhan datang sama Abraham dan berkata, Abraham, kira-kira waktu seperti ini, tahun depan kamu punya anak. Coba Anda renungkan, setelah puluhan tahun menanti, di waktu yang tidak disangka-sangka, Abraham saya yakin hari itu gak pernah berpikir atau punya feeling bahwa itu akan terjadi. Tapi hari itu Tuhan datang. Dan Tuhan ngomong, Abraham, waktunya kira-kira seperti ini, tahun depan kalian punya anak. Wow. Yosua dan Kaleb juga ngalami hal seperti itu. Tahukah saudara, momen penggenapan janji Tuhan dalam hidup mereka itu terjadinya setelah Musa, pemimpin besarnya yang sangat diurapi, meninggal dunia. Setelah rekan-rekan satu generasi semuanya mati. Terus mereka berarti sudah tua. Yosua sudah tua, Kaleb sudah tua. Tendensi orang kalau sudah tua maunya apa? Pensiun. Maunya istirahat. Mereka pikir ya sudah, that's it. Mereka pikir karena sudah tua ya sudah sampai sejauh itu perjuangan mereka. Tapi justru di momen yang paling tidak ideal, yang tidak disangka-sangka, Tuhan ngomong sama Yosua dan Kaleb, sekarang waktunya, ayo kalian maju pimpin bangsa Israel ini. Aku akan menyertai dan aku akan memberikan tanah perjanjian. Wow, saya rasakan kuat sekali sementara saya ngomong seperti ini. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan ini, Anda akan melihat beberapa saat ini mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Terobosan keuangan Tuhan jadikan dalam hidup saudara. Kesembuhan Tuhan nyatakan di dalam tubuh saudara. Anda akan melihat pemulihan keluarga. Bahkan pertobatan seisi keluarga saudara terjadi. Di momen yang tidak disangka-sangka. Tolong semuanya, keluarga Allah, tolong persiapan baik-baik. Di momen yang tidak Anda sangka-sangka, revival is coming. Kebangunan rohani yang baru, yang besar, dan yang dahsyat sedang datang. Dan Tuhan mulai sekarang di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Nah, mari sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Gimana caranya kita bisa mengalami penggenapan janji Tuhan itu di dalam hidup kita?
Ayat 7 sampai 13. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia, perhatikan, mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Coba Anda renungkan, di sini perbedaannya. Yang menyebabkan yang bodoh tetap di luar, sedangkan yang bijaksana bisa masuk ke perjamuan kawin itu. Tolong Anda renungkan baik-baik. Dua-duanya sama-sama bawa pelita enggak? Yes. Dalam pelita itu ada minyaknya ya? Enggak? Yes. Dua-dua, baik yang bijaksana pun yang bodoh, sama-sama beli minyak dari penjual minyak enggak? Yes. Tapi yang membedakan, yang bodoh membeli minyak ekstra setelah kehabisan. Tapi yang bijaksana membeli minyaknya untuk persiapan. Tolong Anda dengarkan baik-baik. Sama-sama Anda punya pelita. Sama-sama Anda beli minyak. Tapi kesiapannya berbeda, menentukan. Yang satu bisa in, bisa masuk, bisa gol. Bisa ikut perjamuan kawin anak domba. Tapi yang satu ditolak. Yang satu tetap di luar. Yang membedakan adalah kesiapannya. Hari ini saya ingin ajak saudara untuk menyadari bahwa kesiapan kita itu akan menentukan level iman kita. Sama seperti 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh. Persiapan mereka menentukan bedanya level minyaknya yang mereka bawa, yang mereka gunakan. Level kesiapan saudara menentukan level iman saudara, level ketaatan saudara, level komitmen saudara, level kesungguhan hati saudara. Ditentukan oleh persiapannya. Jadi beli minyaknya bukan setelah butuh, tapi beli minyaknya untuk bersiap. Jadi preparationnya kita menentukan kita masuk atau kita di luar. Anda perhatikan Abraham, apa yang membuat dia mengalami penggenapan janji Tuhan dan yang lain tidak? Sama-sama percaya sama Tuhan, tapi Abraham percayanya sekalipun tidak ada dasar untuk percaya. Orang lain kalau ada tanda-tanda yang cukup positif, kayaknya benar nih. Secara manusia kalkulasinya oke nih, baru percaya. Mereka percaya loh, tapi percayanya Abraham, walaupun itu semua nggak ada, Abraham tetap percaya. Itu yang membedakan, yang lainnya nggak ngalami. Abraham ngalami penggenapan janji Tuhan. Level ketaatannya juga beda. Yang lain ketika disuruh Tuhan, kadang-kadang kita disuruh Tuhan ngelakuin sesuatu, kita masih tawar-tawaran, ya enggak ya. Seolah-olah kayak susah banget, kayak harus nunda-nunda. Tapi Anda pelajari dalam Alkitab, setiap kali Tuhan ngomong sesuatu sama Abraham, tanpa menunda, dia segera lakukan. Tuhan ngomong, Abraham, kamu keluar dari negeri asalmu ke tempat yang akan aku tunjukkan. Tanpa menunda, langsung jalan. Tuhan ngomong lagi sama Abraham sesuatu yang sukar sekali. Abraham, persembahkan anakmu yang tunggal, yaitu Ishak. Abraham gak nunda. Pagi-pagi dia bangun, langsung berangkat.
Jadi bukan masalah sekedar taat apa enggak taat. Tapi seberapa cepat taatnya akan menentukan engkau bisa gol apa tidak. Engkau in atau out. Engkau mengalami penggenapan janji Tuhan atau engkau enggak dapat apa-apa. Sama-sama ngikuti petunjuk Tuhannya. Level ngikuti petunjuk Tuhannya berbeda. Anda lihat Yosua dan Kaleb. Apa yang membuat mereka beda sama yang lainnya? Apakah karena ketaatannya, percayanya, yang lainnya enggak taat dan enggak percaya sama sekali? Anda boleh baca dalam Alkitab. Waktu itu awalnya ngelihat raksasa yang menghuni tanah Kanaan. Semua pengintai dan bangsa Israel yang lain keder dan mereka enggak mau. Mereka enggak percaya. Hanya Yosua dan Kaleb yang walaupun ngelihat raksasa besar, tantangan besar harus mereka hadapi. Mereka percaya, mereka berani mempertaruhkan dirinya, maju perang. Gak peduli apapun resikonya, karena Tuhan yang ngomong, kami percaya. Akhirnya Tuhan ngomong sama melalui Musa, kalian bangsa Israel, karena kalian gak percaya, kalian gak bisa masuk tanah perjanjian, kalian di padang gurun. Di Alkitab mencatat, maka menyesallah mereka. Setelah menyesal terus ngomong sama Musa, ya sudah sekarang kami percaya. Ya sudah sekarang kami taat. Setelah itu mereka maju dan mereka benar-benar memerangi Yeriko. Tapi terlambat. Percayanya terlambat. Taatnya terlambat. Makanya bodoh. Akhirnya gak dapat apa-apa. Anda harus ngerti, gadis bodoh itu bukan gak beli minyak di penjual minyak. Mereka beli minyak di penjual minyak. Tapi belinya terlambat. Saya mau ngomong sama saudara, revival is coming. New level of glory sedang dia manifestasikan di tengah-tengah kita. Tetapi kesiapan hati kita menentukan kita bisa ngalami apa tidak. Kita in atau out. Karena bukan sekedar taat, bukan sekedar percaya, bukan sekedar melayani. Tuhan lihat di titik paling dalam kesiapan kita. Yang siap sedia seperti gadis bijaksana. Momen itulah dibawa masuk mengalami penggenapan janji Tuhan. Jadi apa yang harus kita lakukan? Tolong dengarkan, beli minyaknya sekarang, bukan nanti. Doa puasanya bukan satu porsi, double porsi. Ada orang ngomong, ya gak apa-apa, yang penting saya sudah. Bukan sekedar sudah, bukan sekedar beli minyak. Seberapa banyak minyakmu menentukan. Orang yang bodoh gak bisa nangkep, gak bisa paham. 5 gadis bodoh gak paham, makanya mereka gak siap. Tapi yang bijaksana mereka paham. Minyak yang dibawa lebih banyak menentukan staminanya lebih jauh. Pelitanya tetap menyala, yang lainnya padam. Melalui masa susah ini, saudara dan saya perlu persiapkan. Doa puasanya double porsi. Ketaatannya jangan berlambat-lambat. Ketaatannya cepat-cepat. Tuhan ngomong apa? Taat. Tuhan suruh apa? Kerjakan. Tuhan perintahkan apa? Jalankan. Jadilah seperti yang bijaksana. Tuhan suruh saudara untuk melayani. Jangan seperti kebanyakan yang lainnya. Ya melayani, api pelayanannya, pelitanya menyala. Sebentar, begitu lama nunggu, gak terjadi. Pelita pelayanannya padam. Anda nanti nyesel. Anda gak mau termasuk dari yang gadis bodoh. Saya berdoa semua jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah. Api pelita pelayanan saudara tetap menyala, terus menyala. Gak peduli masa sesusah apapun, masa sekeras apapun, Anda tetap on fire. Anda tetap melayani Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan saudara. Dulu Pondok Daud lebih gampang. Kenapa? Karena begitu bangun Pondok Daud, langsung banjir, mujizat terjadi. Siapa nggak mau kalau kayak gitu? Tapi di masa seperti sekarang ini, wow, Tuhan sedang melihat kita termasuk yang bodoh apa yang bijaksana, yang ketika lama nunggu nggak datang-datang, kita sendiri sudah capek tentunya,
Melewati masa semuanya ini. Tapi di momen itu Tuhan sedang melihat pelita kita jadi padam atau tetap menyala. Jadi hari ini bangun pondok Daud lagi. Jangan kalau enak, kalau dapat sesuatu. No, nggak dapat apa-apa. Seperti Abraham. Puluhan tahun nggak ngelihat apa-apa. Tetap percaya dan tetap taat. Seperti Yosua dan Kaleb. Mereka sudah percaya taat. Tapi seolah-olah nggak ada bedanya sama yang bodoh. Yang nggak percaya, yang nggak taat. Tapi mereka nggak gol-gol. Nggak juga masuk tanah perjanjian. Sebagian orang bertanya, kalau gitu gunanya taat apa? Gunanya percaya apa? Yes. Dihitung sama Tuhan. Dan pada waktunya Anda yang akan tersenyum paling lebar. Tuhan yang akan membuat keadaanmu seperti orang bermimpi. Engkau akan tertawa karena janjinya akan digenapi dalam hidup saudara. Seperti Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Semua janji Tuhan dalam hidupmu tergenapi. Seperti Abraham, bukan hanya dapat satu anak, tapi dia jadi bapa banyak bangsa. Saya mau yakinkan saudara yang memilih keputusan dengan bijaksana. Bukan hanya janji Tuhan tergenapi, tapi kemuliaan Tuhan yang melampaui yang engkau pikirkan dan bayangkan, Dia akan kerjakan dalam hidup saudara. Jadi kesiapan kita menentukan. Makanya saya di dalam kondisi yang seperti ini. Saya tahu kondisi kayak gini banyak orang mundur. Banyak orang longgar. Doanya longgar, pujian penyembahnya longgar, pelayanannya longgar. Kenapa? Ini masa yang seperti dialami gadis bijaksana dan bodoh. Nunggu lama gak datang-datang. Di saat yang lainnya tertidur. Di masa seperti ini, saya lipat gandakan doa saya. Saya beli ekstra minyak sebanyak-banyaknya. Saya mau pastikan, ini panjangnya seberapapun. Pelita saya harus tetap menyala. Pelita saya tidak boleh padam. Saya lipat gandakan pelayanan saya. Saya lipat gandakan doa puasa saya. Saya lipat gandakan komitmen saya. Saya lipat gandakan korban saya buat Tuhan. Saya pastikan ekstra minyak yang saya punya ini bisa membuat pelita ini tetap menyala. Dan pada waktunya mempelai itu datang. Saya berdoa, bukan cuma saya, saudara, semuanya. Jemaat keluarga Allah tanpa terkecuali, kita semua ikut masuk mengalami penggenapan janji Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. So now make a decision. Buat keputusan yang bijaksana. Gak peduli yang lainnya mau mundur, tinggalin pelayanan, yang lainnya gak usah ibadah, yang lainnya kendor doanya. Tapi Anda pastikan jangan jadi yang bodoh, jadi yang bijaksana. Pastikan beli minyak sekarang, persiapan sekarang. Karena Anda akan tertawa paling keras. Tuhan nyatakan kemuliaannya dalam hidupmu. Yang mau. Mari angkat dua tangan kita, nyanyikan lagu ini bersama-sama. Berhembusan Roh Kudus, pulihkan setiap hati yang terbuka bagimu. Mari bersama
Abraham terima penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya. Pasangan yang tadinya orang berpikir nggak bakal bisa punya anak, tapi kemudian jadi bapak banyak bangsa, jadi ibu bangsa-bangsa. Artinya yang mustahil jadi tidak mustahil. Yosua dan Kaleb juga sama. Anda pikirkan, leadernya saja yang lebih diurapi dari mereka nggak bisa, Musa tuh nggak bisa masuk. Dan juga seluruh orang sebangsanya nggak ada yang masuk, semuanya binasa di padang gurun. Tapi Yosua dan Kaleb, tangan Tuhan sendiri yang menggandeng tangan mereka. Penyertaan Tuhan ada atas mereka, sehingga mereka bisa menaklukkan, bisa mengalahkan semua raksasa di tanah Kanaan itu, dan bisa mengambil alih setiap jengkal wilayah di tanah perjanjian jadi milik mereka. Saya percaya saudara akan dibawa Tuhan melihat kemuliaan Tuhan. Akan ada yang mengalami kesembuhan, akan ada yang mengalami pemulihan, akan ada yang melihat bagaimana seisi keluarga saudara diselamatkan, akan ada yang mengalami terobosan besar terjadi dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara, semuanya itu dimulai dari Anda terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. That is the start of the journey. Itu adalah start dari perjalanan Anda, jalan sama Yesus. Karena itu buat saudara yang belum pernah undang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, this is the best moment for you. Ini kesempatan terbaik buat Anda. Ayo saudara semua, kita angkat dua tangan kita. Ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hidupku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan hidupku. Pegang tanganku. Tuntun langkah hidupku. Mengalami keajaiban-Mu dan penggenapan janji-Mu di dalam kehidupanku. Terima kasih Tuhan. Amin. Yang kedua, saya ajak saudara ambil komitmen jadi seperti gadis bijaksana. Jadi seperti Yosua dan Kaleb yang bijaksana. Jadi seperti Abraham yang bijaksana. Jadilah anak Tuhan yang bijaksana. Jadilah jemaat yang bijaksana. Jadilah pelayan Tuhan yang bijaksana. Jadilah pemimpin yang bijaksana. Anda yang mau jadi termasuk yang bijaksana, yang mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Angkat dua tangan saudara, ikuti doa saya. Katakan, ya Roh Kudus, berikan hati yang bijaksana, supaya aku mempersiapkan yang terbaik. Punya minyak ekstra, iman ekstra, ketaatan ekstra, doa puasa ekstra. Aku mau, ya Tuhan. Mari semuanya berdoa. Tuhan, mampukan aku jadi yang bijaksana. Mampukan aku melakukan persiapan yang bijaksana. Mampukan aku melibatkan dengan doa, puasa, doa dan firman. Pondok Daud, pujian penyembahan, pelayanan, korban buat Tuhan. Aku mau, ya Tuhan. Aku mau bayar harganya sekarang. Bayar harganya sekarang. Persiapannya sekarang. Aku mau Tuhan. Persiapan sekarang. Bayar harga sekarang. Oh Yesus, beri aku hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana. Haleluya. Yang terakhir saudaraku, saya ingin berdoa buat setiap saudara. Satu hal yang membuat saya sedih di waktu-waktu ini, itu sebabnya saya ingin berdoa buat saudara, tidak ada satupun yang tertinggal.
satu demi satu, pribadi lepas pribadi, dimanapun saudara berada saat ini. Pastor, aku sempat kehilangan pastor, aku sempat, semua dari saudara yang saat ini, bahkan saudara mungkin merasa sempat api itu padam. Kau sempat merasa kehabisan minyakmu. You don't know what to do. Hari ini izinkan saya berkata kepada saudara, nyalakan kembali api dalam hidupmu. Nyalakan kembali. Berapa banyak di antara saudara yang saudara mau katakan, Tuhan, sejak dari hari ini, aku mau ambil keputusan Tuhan. Oh, tidak sama dengan yang ada di dunia ini Tuhan. Hari ini aku mau ambil keputusan untuk masuk di dalam kegerakan-Mu. Tidak kehilangan rencanamu di babak berikutnya. Berapa banyak dari saudara kalau itu yang mau, yang rindu kau serukan kepada Tuhan saat ini saudaraku. Dimanapun engkau berada, angkat kedua tanganmu. Di rumahmu, di tempatmu saat ini bahkan saudaraku. Berbahasa roh saudara. Angkat suaramu. Amin. Saya yakin Anda diberkati. Amin. Dan apimu menyala. Oke, kita masih dalam rangkaian UC dari kemarin, hari ini, dan tentunya besok dalam ibadah minggu. Saya undang saudara yang bisa ikut ibadah onsite di kota yang kita sudah buka. Saudara hadir, ayo kita ikut ibadah onsite.
Yang belum, saudara ikut ibadah online. Dan saudara bisa juga terus ya mengikuti saya di CSM, baik di Instagram, di TikTok, di YouTube, di Facebook. Saya percaya konten-konten yang terus dimunculkan di situ akan jadi berkat buat saudara. Anda yang butuh permohonan doa, kirimkan ke CSM. Kita akan doa bersama-sama dan lihat bagaimana Tuhanmu hidup, Dia berkuasa untuk mendengar dan menjawab doa-doamu. Amin. Angkat dua tangan saudara. Aminkan blessing berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Amen. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Amen. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Yes. Biarlah rohmu menyala-nyala. Amen. Dan layanilah Tuhan. Yes. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari semuanya katakan bersama-sama. Amin. Salam keluarga Allah. Tuhan memberkati.